Jangan lupa subscribe teman-teman. Salam hormat. Oke. Halo teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Oke baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi, ingin sharing dengan teman-teman, khususnya teman-teman pelaut atau teman-teman yang ingin bekerja di atas kapal. Jadi saya ingin berbagi dengan teman-teman kaitannya dengan kelai kelautan kapal atau apa itu kelai kelautan kapal. Sebagai referensi, teman-teman bisa lihat pada Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008. Jadi referensinya Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008. Apa itu kelai kelautan kapal? Supaya tidak salah-salah, saya baca saja teman-teman. Saya baca yang menurut Undang-Undang Pelayaran, apa itu kelai kelautan kapal? Kelai kelautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan, itu keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di bab 9. Bab 9 kelai kelautan kapal. Teman-teman bisa baca di situ di bab 9-nya. Namun di sini saya hanya mau berbagi poin-poin penting saja teman-teman. Poin-poin penting saja, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi suatu kapal mau keluar dari pelabuhan harus memenuhi unsur kelai kelautan kapal. Jadi kita berbicara tentang pelabuhan. Di pelabuhan saja. Karena kapal melakukan kegiatan atau operasi mau melakukan suatu pelayaran. Kita tidak berbicara tentang di dok atau di galangan dan sebagainya, namun kita fokus pada saat kapal di pelabuhan. Jadi hal-hal penting yang selalu diperhatikan di atas kapal itu kaitannya dengan kapal itu sendiri, dari nautisnya, perlengkapan navigasinya, perlengkapan keselamatannya, kemudian permesinannya, teknisnya seperti teman-teman, teknisnya, kemudian dia punya bodi kapalnya, seperti itu. Kemudian dia untuk dari segi muatan, artinya stabilitasnya, pemuatannya, stabilitasnya bagus. Kemudian lingkungan teman-teman, tidak ada pencemaran, tidak ada kerusakan lingkungan di sekitar dan sebagainya. Itu hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tentang kru teman-teman. Artinya pengawakan. Jadi pengawakannya mesti lengkap baru bisa kapal itu memenuhi persyaratan. Kemudian yang paling terakhir administrasi teman-teman. Administrasi itu yang paling terakhir. Jadi ketika kapal mau meninggalkan pelabuhan sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan ataupun ada administrasi yang belum diselesaikan. Jadi itu kapal tidak akan berangkat kalau belum diselesaikan administrasi. Itu yang paling terakhir teman-teman. Saya mau berbagi satu hal yang paling penting di sini untuk teman-teman pelaut, khususnya kru yang bekerja di atas kapal yang mengalami persoalan.
Katakanlah teman-teman mengalami persoalan di atas kapal sehingga diturunkan, atau suatu kendala di atas kapal sehingga teman-teman diturunkan dari atas kapal. Persoalan ini sering terjadi, namun kebanyakan atau seringkali teman-teman pelaut tidak melapor ke petugas Syah Bandar. Jadi di sini saya mau sampaikan, ketika teman-teman mengalami suatu persoalan seperti itu, kemudian diturunkan dari atas kapal, teman-teman sebaiknya melapor ke petugas Syah Bandar, sehingga persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan. Katakanlah teman-teman naik dari pelabuhan Surabaya, kemudian teman-teman diturunkan di pelabuhan Tidore. Nah, teman-teman melapor, kemudian dari pihak Syah Bandar akan menindaklanjuti itu, menunda keberangkatan kapal sampai persoalan teman-teman itu diselesaikan. Artinya PKL-nya teman-teman dari Surabaya harus dikembalikan ke Surabaya. Kemudian apabila teman-teman punya gaji atau penghasilan di atas kapal tidak dibayar atau belum dibayar, teman-teman melapor karena nanti ditindaklanjuti, sehingga dari pihak perusahaan itu akan menyelesaikan teman-teman punya persoalan-persoalan seperti itu, persoalan-persoalan biaya kepulangan ataupun gaji yang belum dibayar. Sebab teman-teman kapal keluar dari suatu pelabuhan itu sudah tidak ada persoalan utang piutang atau persoalan administrasi atau persoalan pencegahan lingkungan, pencemaran lingkungan, ataupun stabilitas kapal yang tidak bagus, ataupun perlengkapan alat-alat keselamatan, navigasi, permesinan kurang bagus. Itu sudah dipastikan bagus dari pelabuhan, sehingga kapal baru boleh diberangkatkan atau dikeluarkan surat persetujuan berlayar. Seperti itu teman-teman. Kemudian satu hal bahwa petugas Syah Bandar tidak menahan kapal, namun menunda keberangkatan sampai persoalan-persoalan itu diselesaikan. Petugas Syah Bandar boleh menahan kapal ketika ada perintah tertulis dari pihak pengadilan, seperti itu, karena kaitannya dengan hukum, misalkan perdata atau pidana dan sebagainya, intinya kasus hukum, sehingga kapal boleh ditahan. Namun di lain daripada itu, Syah Bandar tidak menahan kapal karena masalah administrasi dan sebagainya, itu hanya menunda keberangkatan. Mungkin itu saja teman-teman. Jika teman-teman ingin mempelajari, ingin memahami lebih dalam lagi, teman-teman bisa browsing, bisa searching di Google ataupun di YouTube channel yang lain, atau referensi dari buku-buku pelayaran. Yang paling penting juga referensinya Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008. Kemudian teman-teman ingin bertanya di saya, bisa komentar, bisa di komen, supaya kita bisa berbagi. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like dan subscribe. Salam hormat ke Kateng Channel. Terus berkarya dan sehat terus teman-teman. Sukses menyertai teman-teman sekalian.